Guys, jadi kemarin tuh aku harus baca-baca materi. Sebenarnya ini materi buat tugas aku gitu sih. Materi tentang tumbuh kembang anak. Dan menurut aku materinya tuh penting banget dan menarik banget buat dibaca. Oh, materiku yang kemarin ya. Aku juga sih lagi nyicil tugas itu. Sama banget, aku juga, tapi belum kelas semua. Emang itu pembahasannya apa aja deh? Ih, kebetulan banget aku kemarin harus baca di bagian fisik sama bahasa tau. Oh, kalau aku kemarin baca tentang sosial dan juga emosional. Nah, itu relate banget sama pelajaran di pendidikan. Berarti pas banget dong. Berarti kan kita semua udah megang-megang bagian nih. Gimana kalau misalkan kita sharing dikit-dikit gitu tentang apa aja sih yang udah kita baca? Mungkin boleh kali ya dari Alima dulu. Alima tadi bagian fisik itu kayak gimana sih? Oke, perkembangan fisik itu sebenarnya paling kelihatan banget sih dari tingginya, berat badannya, sampai kemampuan motoriknya. Motorik tuh kalau nggak salah gerak ya. Iya, benar banget nih Selfie. Jadi sebenarnya tuh ada dua motorik, yaitu kayak yang pertama itu motorik kasar, itu kayak contohnya kayak anak yang lagi belajar jalan, lari, sama lompat. Nah, kalau motorik halus itu kayak anak lagi belajar megang pensil, terus juga belajar ngancingin baju. Nah, biasanya anak usia dini itu dimulai dari motorik kasarnya dulu, baru motorik halusnya. Oh, berarti itu kita perlu banget ya buat ngasih ruang buat ke anak-anak yang benar-benar baru belajar. Bener banget. Jadi kalau ada anak yang kurang stimulasi geraknya itu, pertumbuhan perkembangannya itu jadi lebih lambat dibanding sama teman sebayanya. Nah, tadi kan Alif udah bahas tentang perkembangan fisik ya. Dan sekarang aku pengen tahu tentang perkembangan kognitif. Yang tadi maksudnya di sama sakit kan. Boleh kali ya, kognitif itu apa sih? Betul banget, kognitif itu cara anak berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Nah, ada tokoh yang sangat terkenal di bidang ini yaitu Tisey. Dia tuh pernah bilang bahwa anak itu punya cara berpikir dengan sesuai tahapan usianya masing-masing. Maksudnya kamu tuh kayak gimana ya? Nih, singkatnya tuh gitu. Jadi tuh kita tuh dari bayi, dia tuh kayak cuma bisa dari indera pendengaran dan sama gerakan. Nah, kalau misalkan anak yang udah bisa berpikir secara kritis dan abstrak itu tuh pasti udah di tahap yang remaja. Jadi yang penting untuk digarisbawahi, anak itu tuh bukan orang dewasa versi kecil. Cara mereka berpikirnya tuh beda-beda dengan sesuai tahapan usianya. Oh, berarti mereka tuh nggak bisa dipaksa untuk berpikir kayak orang dewasa ya? Iya, persis. Makanya metode belajar ini tuh harus disesuaikan. Berarti kita udah bahas tentang buat perkembangan fisik dan juga kognitif. Berarti sekarang yang belum bahasa. Tadi itu bahasa dibaca sama Nasko kan? Berarti boleh nih Nasko sharing tentang apa sih yang udah dibaca. Jadi perkembangan bahasa itu mencapai bagaimana alat belajar dan juga menghasilkan kata-kata sampai akhirnya bisa dikomunikasi secara utuh. Nah, itu tuh biasanya dimulai dari kapan sih? Sebenarnya itu udah bisa dimulai dari mulai pencapaiannya, mulai dari dagingnya, terus berkembang ke kata-kata pertama. Bisa contohnya kayak ma, terus kalimat sederhana, sampai akhirnya dia itu bisa cerita panjang dan juga paham bentuk bahasa yang lebih kompleks dan juga itu lingkungan lingkungan itu untuk anak-anak sangat berpengaruh karena anak yang sering diajak ngobrol dan dibacakan itu biasanya perkembangan kayak gitu perkembangan dasar itu jauh lebih banyak dan masyarakat itu lebih beratnya. Ya, berarti kita udah bahas tentang 3 perkembangan ya. Berarti satu lagi yang belum dan misalnya ada kalau pentingnya banget itu bagian sosial emosional tadi tidak dibaca sama Najwa. Mungkin boleh kalian Najwa sharing sedikit apa sih arti dari perkembangan sosial emosional itu sendiri. Nah, kalau untuk sosial emosionalku, dari gimana anak itu mengalami dan juga mengelola emosionalnya itu menjadi juga akan belajar berinteraksi dengan orang lain. Contohnya itu seperti berbagi, bergiliran, dan juga berempati kepada sama temannya. Oh, ini kan dalam program tinggal dan marketing itu kan sih? Nah, ini dia, padahal itu potensi banget. Anak yang memiliki sosial emosional yang baik akan bersiap menghadapi tekanan, terus juga mudah bergaul, begitu memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Berarti itu kapasitasnya itu sih sebenarnya itu begitu gitu ya. Dia nggak bervisi kayak gitu. Nah, setuju banget dengan
Nah, jadi dari obrolan kita hari ini, kita udah bahas tentang 4 aspek perkembangan yang pastinya penting-penting banget. Mulai dari perkembangan fisik, kognitif, bahasa, sama yang gak kalah penting yaitu sosial emosional. Dimana keempat aspek ini pastinya penting banget dan saling menghubungkan satu sama lain untuk mendukung. Nah, jadi sebagai calon pendidik atau orang tua nanti, kita perlu banget paham bahwa setiap anak berkembang dengan ritmenya masing-masing. Dan jangan cuma fokus sama satu aspek aja ya. Semuanya kalau diperhatikan secara seimbang ya. Nah, setuju banget tuh. Makasih ya semuanya karena udah berbagi tentang hari ini. Nah, pastinya terima kasih juga buat teman-teman di rumah yang ada dengerin podcast kita tentang Tumbuh Bareng. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya. Dadah!